Shalom, selamat datang ke ibadah raya dalam talian BEM Press Rally. Kami sangat bersyukur buat jemaat Tuhan yang tetap setia bersama kami dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kerana Dia memimpin kita, menolong kita, dan membangun kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita membuka hati kita dengan membina ibadah baik bersama keluarga, sahabat kita, atau di mana jua kita berada, supaya kita tetap setia menjadi penyembah sejati di dalam menyembah Bapa di surga, di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mulakan ibadah kita dengan berdoa, dan saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami yang ada di surga, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan, nafas yang baru Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau dan kami Bapa. Begitu juga Tuhan, saya berdoa untuk ibadah kami pada pagi ini Tuhan, biarlah Kau sertai dari mula, tengah hingga hari akhirnya Tuhan. Engkau berserta Tuhan, Engkau memberkati setiap yang terlibat Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Dalam praise and worship Tuhan, tidak kira dari musician, singer, dan juga yang terlibat secara langsung ataupun tidak Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Begitu juga Tuhan, saya berdoa bagi yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberikan dia Tuhan kebijaksanaan dan kepandaian daripada surgawi mengalir kepada dia Tuhan Yesus. Biarlah dia menjadi terang dan garam bagi orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom semua, apa kabar semua? Mari kita sama naikkan pujian bagi Tuhan kita. Katakan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan bersama, katakan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Katakan, naikkan tangan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyatakan kebaikan Tuhan kita. I love you, Lord.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, it is. And all my life you have been so good. Very brave that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. Very brave that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, live in your goodness, live in your goodness of God. Come on, lift our voice. Live in your goodness of God. Thank you for your goodness, oh God. Thank you for your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Very brave that I am able. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We're giving you praise, God. We're giving you praise. Ooh. Selamat pagi, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada untuk mengikuti ibadah atas talian ini. Saya berharap semua kita dalam kondisi yang baik-baik sahaja serta bergembira di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum saya membawa kita untuk berdoa, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita membaca daripada surat Yudas ayat yang ketiga. Tulisan besar di atas, hukuman atas guru-guru palsu. Ayat 3 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena kami merasa betapa baik dan betapa indahnya
penyertaan Tuhan dan pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini, dan sehingga kepada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi bersama-sama sebagai anak Tuhan, bersatu dan bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun anak-anak Tuhan berada menyaksikan siaran ibadah atas talian pada pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa mengingatkan semua gereja-gereja Tuhan dimanapun yang mengadakan ibadah, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan anak-anak Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini, apapun pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami, biarlah setiap kami melakukan pelayanan itu serta memandang kepada Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih karena pembacaan firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama. Mari Roh Tuhan Engkau dahului, Engkau buka hati dan telinga rohani kami untuk mendengar serta menerima firman-Mu yang kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang membicarakan firman Tuhan, urapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, ataupun surat ini, dituliskan dan ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan tujuan surat ini dituliskan adalah yang pertama untuk mengingatkan orang percaya mengenai ancaman serius dari para guru-guru palsu dan pengaruh mereka yang merosakkan gereja, bahkan orang-orang yang sudah percaya. Dan yang kedua, yaitu untuk menantang orang percaya yang sejati dengan keras supaya mereka bangkit dan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, menurut ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi saya akan membawa kita dengan tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu perjuangan iman yang sejati. Ini merupakan tema gereja kita BEM Press Valley pada tahun 2021 ini. Perjuangan mempunyai maksud yang lain, yaitu semangat iman yang sejati. Sejati pula adalah asli, murni, tulen. Itu arti daripada sejati. Biarlah kita memiliki suatu perjuangan iman yang asli, yang murni, dan yang tulen. Jadi kita akan melihat bahwa firman Tuhan membawa setiap kita orang percaya supaya kita berusaha untuk memperjuangkan iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dapat memperjuangkan iman yang sejati sedangkan kita hidup di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang ganas, yang telah mengorbankan berjuta-juta nyawa di seluruh dunia pada ketika ini. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, bagaimanakah kita memperjuangkan iman? Sedangkan kita juga tidak dibenarkan untuk pergi beribadah di gereja. Kita hanya tinggal dan duduk di rumah. Dan bagaimana pula untuk memperjuangkan iman? Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apakah tindakan yang menyatakan bahwa seseorang itu memperjuangkan iman yang sejati. Apakah yang dapat kita buktikan bahwa kita adalah orang yang sedang memperjuangkan iman yang tulen kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kita akan melihat yang pertama, yaitu bersemangat untuk Tuhan ataupun bersemangat di dalam Tuhan. Kita melihat dan membaca firman Tuhan daripada surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka sahaja untuk menyenangkan hati orang,
tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Menurut ayat ini, Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka melakukan, mengerjakan, membuktikan kehidupan kekristenan mereka dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan mau dilihat oleh pihak atasan ataupun oleh manusia dan orang lain, tetapi biarlah kita melakukan sesuatu itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Semangat di dalam Tuhan, semangat untuk Tuhan adalah sesuatu bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang memang merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, walau dalam keadaan ataupun sedang di tengah-tengah keadaan yang sangat menyukarkan kita pada ketika ini. Ada seorang yang bernama Bill Crowder. Bill Crowder, dia suka melihat kemahiran dan semangat para atlet yang hebat ketika mereka memberikan prestasi yang terbaik dalam perlawanan. Ini menunjukkan cinta mereka dalam bidang yang diceburi. Namun, apabila musim kejohanan menuju penghabisan dan pasukan tertentu sudah tersingkir, daripada mana-mana peluang untuk kejohanan atau perlawanan semula, kadangkala pemain kelihatan hanya sekedar bermain-main sahaja. Para pemain yang kekurangan semangat boleh mengecewakan para peminat yang telah membayar untuk menonton perlawanan yang baik. Saya percaya ini juga berlaku dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Karena orang yang berminat dalam sukan, termasuk saya, kalau ada satu pasukan yang kita minat ataupun adalah satu pasukan yang kuat dan kita minat dengan pasukan tersebut, dan setiap kali mereka bermain pasti akan menang. Tetapi ada kalanya waktu tim yang kuat, pasukan yang kuat itu menentang pasukan yang tidak kuat, kadangkala mereka hanya bermain-main sahaja. Mereka anggap senang saja untuk melawan tim yang tidak terkenal ataupun tim yang tidak kuat. Jadi pada masa yang sama, tim yang tidak kuat, yang dipandang rendah ataupun akan dikalahkan, mereka punya semangat dan sehingga kadangkala dapat mengalahkan tim yang kuat, dan itu sangat mengecewakan kita. Nah, itu yang kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Bill Crowder ini. Jadi semangat ialah suatu aspek yang penting dalam kehidupan pribadi kita. Karena sikap hati kita terhadap Tuhan terlihat dalam cara kita melayani Dia, dalam cara kita melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan kita meliputi cara kita menjalani pekerjaan harian kita. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Tadi saya sudah membaca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 pula, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, di sini membawa kita untuk melihat bahwa waktu kita melakukan sesuatu, marilah kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Menurut ayat ini, bahwa kita harus melakukan pekerjaan kita bukan hanya pada masa kita diawasi untuk mendapat pujian mereka, tetapi sebagai abdi Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati. Lakukanlah
kerja kita sebagai abdi dengan hati yang gembira, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Kunci yang kita lihat daripada ayat ini adalah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jadi melakukan sesuatu sebagai orang percaya. Karena di sini mengatakan apa yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap orang lain, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi dengan segenap hati itu merupakan kunci daripada ayat ini. Kita mempunyai Bapa Surgawi yang mencintai kita secara mendalam dan sanggup mengorbankan anaknya untuk kita. Bagaimana kita tidak memberikan segala yang terbaik kepadanya? Kalau dia telah memberikan anaknya, mengorbankan anaknya, pemberian yang terbaik, dan kita juga perlu dan harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat untuk hidup bagi Tuhan dan dengan segenap hati memberikan tindak balas yang terbaik kepada Dia, yaitu Tuhan yang telah melakukan begitu banyak yang baik bagi setiap kita. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, semua itu daripada Tuhan. Jadi kita berbangga, kita bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan dan memberikan yang terbaik kepada kita. Memiliki suatu semangat di dalam Yesus Kristus membawa kita untuk mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi seorang yang berpengaruh. Menjadi seorang yang berpengaruh. Kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Tetapi kita hanya membaca ayat yang ketiga. Ayat ini berkata demikian, "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Jika kita mencari orang yang berpengaruh di dalam engine carian Google, carian akan membawa kita ke pelbagai senarai nama manusia yang paling berpengaruh di dunia. Senarai ini biasanya termasuk pemimpin-pemimpin politik, usahawan perniagaan dan atlet, dan orang dalam bidang sains, seni, dan hiburan. Kita tidak akan menemui nama-nama tukang masak. Kita tidak akan menjumpai nama-nama tukang sapu yang bekerja untuk mereka. Sepertinya untuk menteri-menteri, pemimpin-pemimpin politik, dan usahawan perniagaan, ada tukang masak, ada tukang sapu untuk mereka. Tetapi nama mereka itu tidak ada di dalam senarai orang yang berpengaruh di dalam dunia ini. Namun, mereka yang kononnya berjawatan rendah sering mempengaruhi orang yang mereka layani. Kisah Naaman dalam pembacaan yang kita sudah baca daripada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 15 ini, seorang panglima, Naaman adalah seorang panglima tentera yang berpangkat tinggi, merangkumi 2 raja dan seorang nabi Tuhan dalam teks pembacaan tadi. Naaman, ataupun kita melihat di dalam pembacaan itu, namun hamba-hamba di sebalik tabir itulah yang membawa kesembuhan
kepada penyakit kulit. Naaman, penyakit yang boleh menamatkan kerjaya dan mengubah kehidupannya. Penyakit yang boleh mengorbankan nyawanya dan yang boleh mengorbankan kehidupannya. Seorang gadis muda yang ditawan dari Israel lalu dijadikan hamba memberitahu kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi di Samaria dapat menyembuhkan Naaman. Kalau kita membaca ayat 2 dan ayat 3. Apa yang kita lihat di sini, sewaktu Naaman mendengar apa yang diucapkan oleh gadis yang menjadi hamba kepada istri Naaman ini, lalu dia datang kepada nabi yang disebut oleh gadis yang ditawan ataupun yang menjadi hamba ini, yaitu kepada Nabi Elisa. Apabila dia sampai kepada Nabi Elisa menyuruh dia supaya pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Wah, ini membuat dia menjadi marah. Untuk apa dia mandi di sungai Yordan? Kan di tempat kita, dia berbicara dengan hamba-hambanya, sungainya lebih indah daripada sungai Yordan. Kan boleh saya mandi di sana dan saya mendapat kesembuhan. Mengapa untuk mandi di sungai Yordan? Dia menjadi marah. Apabila arahan Elisa untuk mandi di sungai Yordan membangkitkan amarah Naaman, hamba-hambanya menggesa dia menuruti arahan Nabi. Hasilnya, Naaman menjadi sembuh dan membuat suatu pengakuan seperti ini. Sekarang saya tahu bahwa hanya satu Allah di seluruh dunia, yaitu Allah Israel. Itu terdapat daripada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini berkata demikian. Kemudian kembalilah ia, yaitu Naaman, dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada hamba istri Naaman dan daripada pembantu dan hamba daripada Naaman yang menggesa dia supaya mengikut arahan Nabi, menghasilkan kesembuhan kepada Naaman. Ini adalah pengaruh daripada setiap kita. Pengaruh bukan datangnya daripada orang yang di atas, orang yang berpangkat tinggi, bukan oleh karenanya pendeta, seorang pastor, seorang penatua dan majelis gereja, tetapi siapapun kita harus menjadi orang Kristen yang berpengaruh. Ini adalah hal yang sangat penting. Alangkah indahnya gambaran peranan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang berpengaruh. Kita dipanggil sebagai hamba Tuhan yang membawa orang lain kepada Dia yang dapat mengubah kehidupan mereka. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi supaya kita memberi satu pengaruh kepada orang lain, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan supaya mereka dapat diubah oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki suatu perubahan di dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat apa yang sangat indah daripada bahagian ini, karena kita juga perlu memiliki suatu doa di dalam kehidupan kita yang mengatakan begini, Tuhan, aku ingin hidup berpengaruh seperti budak perempuan yang menjadi hamba Naaman, berani dan tabah untuk menyentuh kehidupan orang lain dengan menunjukkan mereka kepadamu, yaitu kepada Tuhan. Penuhilah aku dengan kuasa-Mu, sebagai doa kita.
Jadi untuk menjadikan kita orang yang berpengaruh, kita juga harus berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kuasa Allah, Roh Kudus ada di dalam kita, menjadikan kita orang yang dapat menghasilkan satu cara hidup yang mempengaruhi orang lain, yang memikat orang lain, yang membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sewaktu mereka datang kepada Tuhan dan mereka akan dibentuk, Tuhan akan mengubah, menjadikan mereka manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diguna pakai di dalam tangan Tuhan. Inilah yang perlu untuk kita sebagai orang Kristen. Bukti kita memperjuangkan iman yang sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengutus kita supaya keluar untuk membawa orang lain masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan menyuruh kita, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita dipanggil, kita diperintah untuk pergi. Jadi supaya kita membawa orang lain masuk ke dalam kerajaannya. Lalu yang ketiga, yang kita dapat lihat sebagai bukti dan tindakan seseorang yang memperjuangkan iman yang sejati, yaitu tetap bersabar. 1 Samuel pasal 13 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Samuel menjawab, perbuatan tuanku itu tindakan yang bodoh. Tuanku tidak menaati perintah Tuhan Allah tuanku kepada tuanku. Yang kita lihat daripada ayat ini, ada seorang lelaki di San Francisco, California. Oleh karena tidak sabar, dia coba mengelakkan jalan raya dengan memotong ke lorong kereta yang sedang berhenti. Bagaimanapun, lorong yang dimasukinya baru sahaja ditutup dengan semen. Maka keretanya terbenam di dalam semen. Pemandu ini harus membayar harga yang cukup mahal karena keputusan atau karena tindakannya itu. Alkitab menceritakan kepada kita, seorang raja juga telah membayar harga yang cukup mahal karena ketidaksabarannya. Karena Raja Saul inginkan Tuhan memberkati orang Israel, dan dalam peperangan mereka melawan orang Filistin, dia bertindak dengan tidak sabar. Apabila Samuel tidak datang pada waktu yang ditentukan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Saul menjadi tidak sabar dan tidak menaati perintah Tuhan. Ketidaksabaran Saul membuat dia berpikir bahwa dia berkuasa di atas hukum dan layak memikul kedudukan imam yang tidak dibenarkan baginya. Mempersembahkan persembahan adalah suatu tugas yang diberikan kepada seorang imam. Dia berpikir karena dia seorang raja dan dia berkuasa atas segala hukum, dan lalu dia melakukan ataupun mempersembahkan persembahan yang sebenarnya dilakukan oleh Samuel. Dia berpikir dia boleh mengingkari Tuhan tanpa akibat yang serius. Ternyata dia salah. Ternyata Saul salah. Nah, apabila Samuel tiba, dia menegur Saul karena ketidaktaatan
karena ketidaksabaran, malah Samuel menubuatkan bahwa Saul akan kehilangan kerajaannya. Ayat yang ke-13 dan 14 kalau kita mau baca. Keengganan Saul tidak menunggu rencana Tuhan menyebabkan dia bertindak tergesa-gesa, dan dengan segera dia membuat kesalahan. Ketidaksabaran ialah gambaran utama tentang kekurangan imannya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menjadi orang Kristen yang belajar daripada bahagian ini. Mungkin banyak perkara yang sedang kita nantikan daripada Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kita, doa-doa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan sekian lama, yang kita mau supaya Tuhan menjawab dan mendengar doa kita. Tetapi sampai sekarang doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin kita mulai tawar hati. Dan mungkin kita mulai tidak lagi mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita perlu belajar. Ketidaksabaran itu membawa kita untuk bertindak sesukanya, semaunya kita, demi untuk memuaskan apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan akan memimpin kita ketika kita menantikan Dia dengan penuh sabar, supaya Tuhan dapat menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat, Tuhan memimpin saat kita dalam pergumulan yang berat sekalipun. Dia akan memiliki suatu rencana untuk kita, rencana yang terbaik untuk kita, asalkan kita sabar menanti masanya Tuhan untuk bertindak. Masanya Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memberikan kepada kita. Kesabaran bermaksud menantikan masa Tuhan dan percaya akan kasih-Nya. Sabar bermaksud kita bersabar menanti masanya Tuhan untuk bertindak, masanya Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun pada masa sekarang ini kita di dalam keadaan yang tidak aman oleh karena penularan COVID-19 yang begitu menakutkan seluruh dunia. Kita akan belajar daripada firman Tuhan supaya kita tetap memperjuangkan iman yang sungguh-sungguh, supaya kita tetap memperjuangkan iman yang sejati, menunjukkan bahwa kita orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus, supaya anak-anak Tuhan membuktikan bahwa kita memiliki Allah dan Tuhan sepertinya Tuhan kita. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Saya percaya bahwa semua kita pasti diberkati melalui pelayanan firman Tuhan ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kami suatu semangat baru di dalam kehidupan kami. Walaupun kami dalam keadaan yang sukar,
Biarlah kami tetap memperjuangkan iman. Biarlah kami tetap memiliki semangat iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan bagi orang Kristen yang hidup di dalam penyayaan, yang tidak begitu bebas untuk menyembah Engkau dan mencari Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau lebih mengenal kerinduan dan kehausan, kelaparan mereka akan Engkau. Mari Tuhan, melalui doa kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka untuk tetap mengakui bahwa Engkau adalah juru selamat mereka. Kami berdoa pada saat hari ini supaya mereka diberikan suatu kekuatan untuk tetap berseru kepada Tuhan walaupun mereka tidak bebas untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan bagi orang Kristen yang baru menerima Tuhan pada hari ini, yang baru menerima Tuhan dalam beberapa hari yang sudah lalu. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka suatu semangat untuk tetap memiliki pengakuan iman di dalam Yesus Kristus, supaya mereka diberikan semangat untuk tetap mengikuti Tuhan dan tidak lagi mudah terpengaruh dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kehidupan kami pada petang hari ini nanti dan seterusnya sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan kami hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan kuasa yang hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang baik, menyertai kami dari awal sehingga selesainya ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur.